PT Indosat Tbk sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki 99,85% saham dari PT Indosat M2 dan juga manajemen IM2 melakukan beberapa aksi-aksi korporasi sebagai respon. Yang pertama, pada tanggal 19 November 2021 melalui rilisnya, PT IM2 menghentikan layanan kepada seluruh pelanggan PT IM2 per tanggal 25 November dan juga operasional perusahaan per tanggal 25 November. Kemudian dalam pemberitaan dan keterbukaan, PT Indosat Tbk sebagai induk usaha menyampaikan bahwa kasus yang dialami IM2 adalah kasus IM2 dan merupakan entitas terpisah dari PT Indosat M2. Jadi sebagai pemegang saham terbesar, Indosat menyatakan sebagai entitas terpisah dan hanya mau bertanggung jawab sebatas penyertaan modal PT Indosat di IM2. Kemudian berlanjut lagi aksi korporasinya pada tanggal 8 Desember 2021, PT Indosat Tbk selaku pemegang saham mengumumkan pembubaran dan likuidasi PT Indosat M2. Penyelesaian hak-hak karyawan dan nasib karyawan melalui jalur likuidasi adalah itikat yang tidak baik. Dengan kondisi yang tadi, PT Indosat M2 tidak lagi memiliki harta kekayaan yang bisa diperhitungkan secara nominal. Kemudian beberapa hal, satu hal lagi yang kita garis bawahi adalah tidak ada ketidakpastian atas yang pertama adalah kesinambungan kerja kami gitu. Jadi sampai sekarang gitu ya, kami tidak tahu gitu ya, kami akan bekerja di mana dan seterusnya. Dan tadi ada 366 orang yang mendadak tidak memiliki pekerjaan, dan sebentar lagi kami gitu ya, berdasarkan informasi dari perusahaan juga akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi tidak ada kepastian atas kesinambungan kerja kami. Dan lebih jauh dari itu, tidak ada kepastian atas pemenuhan hak-hak kami, upah maupun hal-hal yang lain. Dalam hal ini kami menggarisbawahi rekan-rekan wartawan, kami tidak melihat sama sekali tanggung jawab PT Indosat Tbk selalu pemegang saham mayoritas 99,85% dan manajemen IM2 terhadap kesinambungan kerja pada karyawan Indosat M2. Kami yang bekerja ini rata-rata sudah lebih dari 5 tahun, ada yang 10, ada yang 20 tahun ya. Dan selama ini yang kami lakukan kontribusinya sebagian besar untuk Indosat. Tapi ketika terjadi, Indosat dengan mudahnya menyampaikan bahwa itu bukan urusan kami ya, entitas yang terpisah dan seterusnya. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya, baik yang hadir secara langsung di kantor KSPI maupun yang hadir melalui Zoom. Pada hari ini KSPI akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan beberapa agenda begitu, tapi yang paling utama adalah permasalahan yang ada di PT Indosat M2 ini adalah yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Indosat. Telah ada bersama kita kawan-kawan pekerja dari Indosat M2 dan juga ada presiden dari Aspek Indonesia sebagai federasi yang menaungi kawan-kawan di Indosat M2. Kemudian ada juga sekjen dan sekretaris jenderal ya dari Aspek Indonesia. Dan juga di dalam Zoom ini sudah bergabung Bung Said Iqbal selaku presiden dari KSPI. Pertama, mungkin kami memberikan kesempatan kepada Bung Denny sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja Indosat M2 untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di PT Indosat M2. Kepada Bung Denny, saya persilakan. Terima kasih Bung Kahar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati dan juga teman-teman yang bergabung di Zoom bersama kita dan menyaksikan konferensi pers ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya langsung saja menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui di dalam pemberitaan dan juga informasi keterbukaan publik yang disampaikan oleh PT Indosat terkait dengan anak perusahaannya PT Indosat M2 gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, telah dilaksanakan eksekusi kasus hukum nomor perkara 77 PK Pitsus 2015. Oke.
kasus hukum IM2 nomor perkara 77 PK garing Itsus garing 2015 berupa penyitaan dan pengambil alihan seluruh aset oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 November 2021. Kasus ini sudah inkrah dari 2015 gitu, dan kemudian dilakukan eksekusi yang dimulai pada tanggal 15 November dan kemudian diumumkan secara publik oleh Kejaksaan pada tanggal 29 November 2021. Kemudian saya bisa sampaikan sebagai respon atas hal tersebut, PT Indosat Tbk sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki 99,85% saham dari PT Indosat M2 dan juga manajemen IM2 melakukan beberapa aksi-aksi korporasi sebagai respon. Yang pertama, pada tanggal 19 November 2021 melalui rilisnya, PT IM2 menghentikan layanan kepada seluruh pelanggan PT IM2 per tanggal 25 November dan juga operasional perusahaan per tanggal 25 November. Kemudian dalam pemberitaan dan keterbukaan, PT Indosat Tbk sebagai induk usaha menyampaikan bahwa kasus yang dialami IM2 adalah kasus IM2 dan merupakan entitas terpisah dari PT Indosat M2. Jadi sebagai pemegang saham terbesar, Indosat menyatakan sebagai entitas terpisah dan hanya mau bertanggung jawab sebatas penyertaan modal PT Indosat di IM2. Kemudian berlanjut lagi aksi korporasinya pada tanggal 8 Desember 2021, PT Indosat Tbk selaku pemegang saham mengumumkan pembubaran dan likuidasi PT Indosat M2. Nah, yang kami garis bawahi dalam rangkaian aksi-aksi korporasi tersebut tidak ada satupun statement mitigasi ataupun rencana gitu, ataupun solusi gitu, terkait dengan hal-hal yang menyangkut karyawan dalam hal upah, gaji, dalam hal pesangon atau kesinambungan kerja gitu. Jadi tadi dari rangkaian tadi teman-teman, tanggal 15 dimulai, tanggal 25 layanan dihentikan, tanggal 8 perusahaannya ditutup. Satu hari sebelum terjadi eksekusi, kami sampai malam teman-teman di IM2 masih bekerja untuk mencapai target perusahaan. Kemudian dilakukan tadi aksi-aksi korporasi yang begitu cepat, kemudian tanpa ada mitigasi dan kemudian solusi gitu terhadap kesinambungan kerja karyawan sampai dengan hari ini. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Menyikapi hal tersebut, kami Serikat Pekerja PT Indosat M2 yang mewakili lebih dari 90% karyawan yang bekerja di IM2 akan menyampaikan beberapa hal bersama rekan-rekan kami di Dewan Eksekutif KSPI dengan Bung Said Iqbal, juga dengan teman-teman di DPP Aspek, dengan Presiden Aspek. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, SPIM 2 sangat menghormati dan mendukung penegakan hukum dan eksekusi atas kasus tersebut gitu. Hal ini sebagai komitmen kami sebagai warga negara yang baik gitu. Dan kami sangat paham dan mengetahui bahwa kasus ini sudah terjadi dari 2015, sudah inkrah gitu. Sudah ada juga upaya-upaya hukum lanjutan, dan memang sejak tahun 2020 tidak ada lagi upaya hukum lanjutan. Kemudian yang kedua, kami SPIM 2 menyampaikan kekecewaan yang sangat besar dan mendalam kepada Indosat selaku pemegang saham mayoritas 99,85% dan kepada manajemen Indosat M2 tentunya atas pembubaran PT Indosat M2 dan penunjukan likuidator pada tanggal 8 Desember 2021 tanpa adanya jaminan dan solusi atas hak-hak karyawan PT Indosat M2 meliputi kesinambungan kerja, upah kerja bulan Desember 2021 dan hak-hak karyawan lainnya. Jadi mungkin tadi saya garis bawahi gitu, bahkan untuk upah pun bulan Desember di mana kami statusnya masih karyawan tidak dijamin dan tidak ada jaminan untuk memenuhi upah di bulan Desember 2021 dari PT Indosat Tbk maupun Indosat M2. Kemudian berikutnya kami menegaskan bahwa proses yang terjadi dimulai dari kasus hukum pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan dengan penghentian layanan dan operasional perusahaan, dan terakhir sampai pada pembubaran perusahaan dan likuidasi
bukan merupakan kesalahan karyawan. Tidak ada andil atau kontribusi karyawan di dalam aksi-aksi korporasi tersebut. Sepenuhnya merupakan aksi-aksi korporasi yang dilakukan manajemen atau bersama-sama dengan pemegang saham. Justru kami sebagai karyawan merupakan korban yang menerima dampak yang paling berat gitu ya, dari aksi-aksi korporasi yang dilakukan perusahaan maupun pemegang saham. Kemudian berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa proses yang terjadi dan aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk sebagai pemegang saham mayoritas dan manajemen PT Indosat M2 telah memberikan dampak secara langsung kepada karyawan, kepada kami ya. Dimulai dari November sampai Desember sudah kami merasakan dampaknya. Yang pertama, ingin kami sampaikan bahwa per 30 November ada teman-teman kami jumlahnya lebih dari 350 orang yang berstatus teman-teman yang outsourcing dan managed service telah diputuskan kontraknya. Jadi teman-teman bisa melihat tanggal 15, tanggal 19 diumumkan gitu ya, penghentian layanan. Tanggal 30 lebih dari 350 orang di stop kontraknya managed service dalam jangka waktu 1 pekan setelah aksi korporasi yang dilakukan oleh manajemen IM2 dan pemegang saham. Dan mereka bukan orang-orang yang punya tabungan besar, bukan orang-orang yang punya modal hidup yang besar gitu. Dan sampai saat ini ke kami ada 200 orang yang memohon bantuan gitu untuk biaya hidup di bulan Desember ini. Kemudian berikutnya, sebagai bagian dari proses likuidasi yang dilakukan oleh Indosat pada tanggal 8 Desember, kemarin kami dikumpulkan oleh BOD IM2, tim likuidator, dan bertemu dengan karyawan. Kami diberitahukan keputusan pemegang saham bahwa kami seluruh karyawan akan dilakukan PHK yang tersisa. Jadi karyawan tersisa ada 93 orang. Kami diumumkan dan disampaikan bahwa akan dilakukan PHK pada tanggal 31 Desember 2021. Segala hak-hak kami, upah maupun pesangon ataupun hal-hal lain akan diserahkan kepada mekanisme likuidasi yang sedang dilakukan oleh pemegang saham. Dan kita sama-sama tahu gitu, dalam pemberitahuan tadi sudah disampaikan gitu, bahwa seluruh aset PT Indosat M2 per tanggal 30 November sudah diambil alih oleh kejaksaan. Aset, tanah, bangunan, harta bergerak, rekening, kemudian piutang dan seterusnya, seluruhnya sudah diambil alih oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari proses eksekusi. Dan kami melihat bahwa penyelesaian hak-hak karyawan dan nasib karyawan melalui jalur likuidasi adalah itikat yang tidak baik dengan kondisi yang tadi PT Indosat M2 tidak lagi memiliki harta kekayaan yang bisa diperhitungkan secara nominal. Kemudian beberapa hal, satu hal lagi yang kita garis bawahi adalah tidak ada ketidakpastian atas yang pertama adalah kesinambungan kerja kami gitu. Jadi sampai sekarang gitu ya, kami tidak tahu gitu ya, kami akan bekerja di mana dan seterusnya. Dan tadi ada 366 orang yang mendadak tidak memiliki pekerjaan, dan sebentar lagi kami gitu ya, berdasarkan informasi dari perusahaan juga akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi tidak ada kepastian atas kesinambungan kerja kami. Dan lebih jauh dari itu, tidak ada kepastian atas pemenuhan hak-hak kami, upah maupun hal-hal yang lain. Dalam hal ini kami menggarisbawahi rekan-rekan wartawan, kami tidak melihat sama sekali tanggung jawab PT Indosat Tbk selalu pemegang saham mayoritas 99,85% dan manajemen IM2 terhadap kesinambungan kerja pada karyawan Indosat M2. Kami yang bekerja ini rata-rata sudah lebih dari 5 tahun, ada yang 10, ada yang 20 tahun ya. Dan selama ini yang kami lakukan kontribusinya sebagian besar untuk Indosat ini. Tapi ketika terjadi, Indosat dengan mudahnya menyampaikan bahwa itu bukan urusan kami ya, entitas yang terpisah dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang jelas tadi yang kami highlight, dengan proses likuidasi ini tidak ada kejelasan atas hak kami dalam hal nominal, kepastian, dan juga mungkin jangka waktu gitu. Kami memahami proses likuidasi itu butuh waktu, tidak ada likuidasi yang berjalan 1 hari, 2 hari.
likuidasi itu butuh waktu. Nah, sementara dalam proses itu kami harus makan apa gitu, harus menunggu gitu upah kami gitu dan seterusnya gitu. Jadi itu yang kami highlight yang kedua. Kemudian kami Serikat Pekerja IM2 mewakili segenap karyawan IM2 menuntut dan mendesak PT Indosat Tbk, saya ulang berkali-kali, sebagai pemegang saham mayoritas PT Indosat M2 99,85% dan manajemen PT Indosat M2 untuk bertanggung jawab dan segera melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, PT Indosat Tbk mempekerjakan kembali karyawan Indosat M2 di lingkup Indosat Group. Kami ulangi, PT Indosat Tbk mempekerjakan kembali karyawan Indosat M2 di lingkup Indosat Group. Bagi teman-teman wartawan tahu, Indosat adalah perusahaan yang besar gitu ya. Kemudian dengan keuntungan yang besar di tahun ini gitu ya, yang dipublish triliunan rupiah, lebih dari 10 triliun dengan bidang usaha yang banyak, tidak ada alasan bagi PT Indosat untuk tidak bertanggung jawab ya, atas nasib kami karyawan tersisa di IM2. Kemudian yang kedua, kami menuntut juga pemenuhan hak-hak karyawan, upah pesangon dan benefit lainnya sesuai dengan perjanjian kerja bersama tahun 2020-2021. Kami teman-teman masih memiliki perjanjian kerja bersama yang masih sah, masih aktif sampai dengan hari ini, yang memuat kesepakatan kedua belah pihak, memuat hak dan tanggung jawab dan kewajiban kami gitu, dan ini tidak dipenuhi sampai dengan saat ini. Kemudian yang ketiga, kami juga menuntut agar perusahaan juga bisa memenuhi hak-hak yang kemarin tidak sepenuhnya diberikan pada bulan November, seperti pajak, insentif dan lain-lain. Jadi tambahan teman-teman, 350 orang yang tadi diputus, mereka kemarin hanya mendapatkan gaji pokok, tapi tidak mendapatkan upah lembur mereka, tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan hak-hak lain merupakan hak mereka yang telah mereka bekerja. Di kami, kita bekerja dulu baru digaji, jadi dibayar belakangan gitu. Jadi merupakan satu yang tidak adil gitu, ketika teman-teman tidak mendapatkan haknya sesuai apa yang telah mereka lakukan kepada PT Indosat M2. Itu tuntutan kami. Satu hal lagi, kami ingin meminta dan mendorong negara hadir gitu. Kami adalah warga negara Republik Indonesia. 500 orang karyawan IM2 adalah warga negara Republik Indonesia gitu ya, yang saat ini diperlakukan tidak adil gitu oleh aksi-aksi korporasi besar gitu ya, dan tidak ada jaminan atas hak-haknya. Kami hanya bisa bicara kepada Presiden, kepada lembaga-lembaga terkait gitu, untuk membantu kami gitu ya, agar hal ini tidak terjadi kembali dan tidak terulang kembali kepada kawan-kawan yang lain gitu, kepada perusahaan-perusahaan besar lain yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk serta merta menutup perusahaannya dan tidak memperhatikan nasib-nasib karyawannya.